Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif, di mana saya ini sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Dorput, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya telah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ini akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, di sini kita diminta untuk senyum 30 detik. Kita untuk refleks diri kita dulu, kita disuruh senyum 30 detik. Ya, senyum. Salah senyum. Ya, di sini diminta untuk kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama seperti contoh di sini, menghargai siapapun. Maksudnya menghargai siapapun di sini, kita harus menghargai anggota yang ada di sini, baik secara disiplin kita maupun yang ingin mengeluarkan pendapatnya, kita berikan kesempatan. Terus yang kedua, kita menjadi pendengar yang baik. Di sini saya minta untuk mendengarkan materi yang akan saya bawakan. Adapun materi-materi yang akan saya bawakan secara garis besarnya yaitu yang pertama disiplin positif motivasi, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi restitusi, yang terakhir segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke, di sini kita akan mempelajari disiplin positif dulu, di mana seorang Dr. William Glasser menyatakan budaya positif itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Maksudnya di sini kita tidak akan bisa mengontrol murid kita, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, selanjutnya miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi ini kesalahpahaman kita sebagai guru terhadap makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berilusi bahwa kita dapat mengontrol murid kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini dengan kritik, saran kita kepada murid dapat menguatkan karakter murid, padahal itu tidak boleh. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi kita, perasaan kita itu bisa memaksa orang lain karena kita merasa diri kita dewasa. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tentang miskonsepsinya, kesalahpahaman kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru itu sendiri. Lanjut. Oke, di sini apa sebenarnya disiplin itu sendiri? Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu guru apa disiplin itu sendiri? Ya. Di sini disiplin
disiplin, yang berarti kita sama-sama belajar. Yang berartinya kita ini belajar disiplin itu atau membiasakan diri ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Maksudnya disiplin di sini kita dapat mengontrol diri kita. Misalkan disuruh datang jam 7.15, pasti kita sudah berada di sekolah itu jam 7.15. Itu kontrol diri kita sendiri. Disiplin positif diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dari kita, bukan pula dari pujian ataupun hukuman yang diberi oleh kita. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan, yang pertama dalam profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya IBA Primatius Program. Di sini diajarkan atau nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri. Masih banyak lagi lain-lainnya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Coba Ibu Bapak Guru bayangkan ke anak-anak kita, apa yang melatar belakangi anak-anak kita itu untuk melakukan budaya positif atau 3 motivasi perilaku manusia. Coba diterka-terka. Yang pertama mungkin mereka datang cepat, tidak ingin dihukum atau apa, melaksanakan budaya positif kita itu mereka itu takut ingin mendapatkan pujian atau apa. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Coba Bapak Ibu pikirkan, mereka mengerjakan tugas yang kita berikan itu untuk supaya kita tidak menghukum mereka. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, mereka terlihat baik, baru kita memberikan nilai atau pujian. Ini. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini yang luar biasa yang ketiga. Mereka menghargai diri sendiri. Mereka melakukan budaya positif itu untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan ingin dipuji, bukan karena takut hukuman, tapi mereka menghargai dirinya sendiri. Terus yang pertama ini kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini apa ya? Seperti kasus di kelas atau seperti kasus yang tadi disuruh pakai atribut, mereka menuruti. Mereka
lari mengelilingi kelas, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini bagian dari hukuman. Sebenarnya di sini di budaya positif ini tidak dianjurkan untuk melakukan hukuman terhadap murid kita. Jika kita melakukan hukuman, siswa-siswa kita ataupun murid kita itu, dia tidak akan berlaku positif. Yang ketiga tadi, dia melakukan segala yang positif itu untuk dirinya sendiri. Dia akan mengarah ke, kalau saya tidak mengerjakan ini pasti saya dihukum, pasti saya tidak nyaman di sekolah. Kalau saya melakukan ini pasti saya dipuji. Untuk menghilangkan tiga motivasi perilaku itu, kita tidak boleh melakukan hukuman terhadap murid kita sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sudah saya bilang tadi, Bu, Bapak, guru hebat, tidak boleh kita lakukan di anak murid kita. Akan tetapi hukuman lebih berat daripada konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, yang harus saja terjadi, tapi tidak memberatkan siswa. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Lebih baik memilih konsekuensi daripada menghukum siswa kita. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Ini verbal dan non-verbal. Terus sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dia akan menghargai disiplin. Lanjut yang ketiga, ini berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kita memberikan stimulus, siswa yang akan menanggapinya. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita paksa, kalau kita memberikan hukuman, maka kita akan mendorong siswa kita itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Ini akan menerapkan konsep diri yang buruk terhadap siswa kita. Sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik, maka mereka akan memperbaiki kelakuannya. Lanjut, Ibunya. Oke, yang terakhir, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang lebih lagi kita takutkan. Dia mengerjakan sesuatu itu ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan. Ini yang lebih kita khawatirkan. Di sekolah kita tahunya dia baik karena dia ingin dipuji oleh kita, tapi di rumah kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini yang harus kita hindari. Oke, di sini dihukum oleh penghargaan. Nih, dihukum oleh penghargaan. Ini sangat-sangat terinspirasi sekali bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti saya bilang tadi, dia ingin selalu dipuji, maka dia akan baik, tidak akan terlahir budaya positif yang ada pada dirinya sendiri. Ini akibat di sekolah saya berlakuan baik atau mendapatkan nilai tinggi karena ingin dipuji. Mindset pikirannya, konsep pemikirannya. Oke, apresiasi. Dalam mendapatkan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, berikan pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses agar tidak menjadikan sebuah prestasi itu
ingin dipuji, maka guru ini yang harus dilakukan. Semua yang baik yang dilakukan oleh siswa kita, kita apresiasi mereka. Walaupun dalam bentuk tepuk tangan atau dengan bentuk apa ya? Iya, ini membangkitkan semangat mereka. Kita tidak boleh membedakan antara yang satu sama yang lain. Kita harus menyeratakan siswa kita. Kita pandang mereka adalah sebagai anak murid kita sendiri. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada anak ini, tidak ada anak itu, tapi anak kita semua yang harus kita didik, yang siap untuk menggantikan tongkat estafet kita sendiri. Oke, ini contoh pengakuan. Nggak usah yang ini punya, lanjut. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini yang bagus. Dari ketiga perilaku motivasi itu, yang terakhir ini yang paling bagus. Lanjut ibunya. Oke, restitusi. Di sini kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di sini restitusi ini, misalkan siswa kita itu terlambat, langsung kita marah-marahin, bukan begitu. Perjalanan restitusi itu kita menggali dulu kenapa dia terlambat, apa yang dia lakukan, supaya untuk menyadari dirinya dia harus ditanya sesopan mungkin, sebaik mungkin, bukan dengan kita marah-marah atau bukan kita dengan cara menghukum, langsung menghukum mereka. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Lanjut itu ya. Oke, ya. Kita berangsur ke keyakinan sekolah atau kelas. Oke, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke, sebentar ibunya. Di sini keyakinan kelas itu guru dan murid merupakan bagian dari keyakinan kelas. Apa perbedaan antara keyakinan dan hukuman? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara siswa dan murid untuk mendapatkan disiplin positif. Sedangkan hukuman itu bisa berasal dari guru itu sendiri, peraturan untuk hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu memang warga kelasnya atau warga sekolahnya yang membuat. Ini melibatkan semua orang, tapi berbeda dengan hukuman atau aturan. Aturan itu bisa juga dibikin oleh guru itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Tapi keyakinan sekolah atau kelas itu melibatkan antara semua warga sekolah. Kalau dalam kelas, semua warga kelas. Ini merupakan contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Pergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan peraturan. Ini belum sampai ke keyakinan kelas. Lanjut ibunya. Atas. Oke, jika
dihilangkan menjadi kalimat positif di keyakinan kelas. Pada maaf Bapak Ibu Guru, mungkin capek. Ya, kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri? Pembentukan keyakinan kelas itu sendiri melalui beberapa tahap. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Ini kan bukan kita saja orang dewasa, tetapi anak-anak juga yang makanya kata-katanya yang spesifik mungkin, yang mudah diingat. Terus selanjutnya berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini berupa pernyataan untuk dirinya sendiri, bukan yang luas. Selanjutnya dapat diterapkan di kelas, dapat diterapkan di dalam kelas kita sendiri. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini dibuat per 2 semester, karena tahun depan kita akan tinjau kembali. Mungkin ada peraturan yang ingin kita ganti atau ingin kita buat lagi. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, harus dengan kata-kata positif atau kalimat positif. Yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut. Ini saya katakan tadi, dalam peraturan kelas itu semua warga di kelasnya yang membuat, bukan cuma ibu gurunya. Ini contoh peraturan kelas. Makanya maaf, ini contoh keyakinan kelas. Ini dibuat oleh siswa-siswi yang menghasilkan keyakinan kelas itu sendiri. Lanjut ilmunya. Oke, keyakinan sekolah atau kelas. Ini merupakan contoh keyakinan sekolah atau kelas. Bisa dilihat Bapak dan Ibu Guru, baik kata-katanya atau kalimatnya itu bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Lanjut ibunya. Oke, kita ice breaking. Siap untuk ice breaking? Oke, semuanya berdiri dulu. Mungkin capek Bapak dan Ibu Guru. Oke, semuanya berdiri, meregangkan semuanya, karena mungkin sudah setengah jam kita mengikuti ini ya. Kalau saya pegang kepala, Ibu dengarkan yang saya ucapkan, jangan ikuti apa gerakan saya. Oke, semuanya pegang kaki. Belum konsen. Ini kalau ikuti ucapan saya, jangan ikuti gerakan saya. Oke. Pegang pundak. Oke, konsentrasi. Sekali lagi. Pegang hidung. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Maka semuanya masih konsentrasi, alhamdulillah. Iya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Ternyata siswa atau murid-murid kita melanggar sebuah keyakinan kelas atau peraturan itu, ternyata mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Lanjut ibunya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang
kita sampai ke posisi kontrol restitusi. Bapak dan Ibu guru, memang ini modul 1.4 ini isinya, kata fasilitator saya, daging semua, banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari. Kalau dari modul-modul sebelumnya hanya 1-2 materi saja, kalau yang ini sampai 8 materi 1.4. Jadi saya minta maaf mungkin agak lama melakukan aksi nyata ini. Yang kesekian ini dulu ibunya. Posisi kontrol restitusi. Lanjut, posisi kontrol ini yang bisa kita lakukan di sekolah. Posisi kontrol restitusi. Ini yang awal saya bahas tentang miskonsepsi, kesalahpahaman kita. Ini posisi kontrol restitusinya ada 5. Guru sebagai penghukum, betul atau tidak? Oke. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, betul atau tidak? Yang ketiga, guru sebagai teman, kita bisa jadi teman juga. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau, kita sebagai pemantau kesalahan anak-anak kita, betul atau tidak? Oke, yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita ini adalah manajer yang mengatur. Oke, posisi kontrol yang pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini harus kita hindari sebenarnya. Sangat-sangat tidak diperbolehkan di sekolah. Kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan. Terus posisi teman dan pemantau ini bisa saja karena dia tidak akan melakukan kayak pertama itu penghukum. Kalau penghukum otomatis dia akan langsung menghukum murid atau siswa kita tanpa harus kita tinjau apa penyebabnya melakukan kesalahan ini. Yang terakhir, manajer. Manajer ini posisi kontrol yang paling dan harus ada pada guru. Ini yang tingkat kesabarannya tinggi, luas. Maka kita sebagai guru itu dikenal dengan kata digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa tindakan kita semua ditiru. Ada kata pepatah mungkin Pak Sukri masih ingat kata pepatah guru? Iya. Itu sesuai yang dia lihat sama kita, yang dia pelajari. Ketika kita kasar, siswa itu lebih kasar dari kita. Ketika kita menghukum, palingan besok lagi saya dihukum, nggak apa lah, begitu hukumannya nggak apa-apa. Itu makanya kita dituntut untuk menjadi guru sebagai posisi kontrol manajer. Ini sangat bagus sekali untuk kita sebagai manajer, pengatur, memanajemenkan sebuah kelas. Oke, kasus pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjut dulu semuanya ibunya, baru dibahas. Coba dilihat kasus-kasusnya ibu dan bapak guru. Lanjut. Oke, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Kita dianjurkan sebagai posisi kontrol manajer. Lanjut ibunya. Lanjut lagi ibunya. Kenapa kita dianjurkan sebagai posisi kontrol manajer? Di sini guru dapat berbuat bersama siswanya, bukan dia sendiri, tapi ini berbuat
Itu tujuan dari posisi control manager. Selanjutnya, ini yang satu ini kayaknya materi terakhir segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, menstabilitaskan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Ini bagian dari proses membuat kesalahan itu. Jangan langsung kita anak ini tiba-tiba begini. Tidak ada toleransi kita kepada siswa. Sebaiknya kita melakukan stabilkan identitasnya dengan cara yang baik dan yang sopan. Kita sopan, anak pun ikut sopan, insya Allah. Lanjut. Menstabilkan identitas ada pun contoh kalimat-kalimat yang ada di menstabilkan identitas itu. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita di sini tidak ingin mencari dia yang salah atau kita yang salah, tapi kita sama-sama menggali untuk menstabilitaskan identitas anak kita ini. Terus yang terakhir, kalau kamu menjalankan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalimat yang kita lontarkan kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, atau kalimat-kalimat percakapan khusus kita dengan siswa kita. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita validasi dulu tindakannya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita telah belajar tentang 5 kebutuhan dasarnya. Dia ingin apa di sini? Baru kita akan validasi tindakan anak-anak kita ini. Pasti kita tahu kenapa ini anak-anak ini. Dia ingin memenuhi apa yang kurang pada dirinya. Rata-rata anak-anak kita di sini kelas 6 yang lalu, pengalaman saya itu anak-anak protektor ingin diperhatikan. Anak-anak yang begini. Ini contoh kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Ini contoh-contoh kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Terus nanti yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Kita sedang membuat keyakinan kelas. Ini tindakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Seperti terlambat kan itu disiplin. Pasti dia jawabnya disiplin bobo. Pasti begitu jawabannya. Keyakinan ini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Motivasinya yang ada dalam dirinya, intrinsik. Lanjut Ibu ya. Ini contoh kalimat-kalimat yang akan kita tanyakan kepada siswa-siswi kita. Ini untuk menanyakan keyakinan. Oke, kita sampai ke slide terakhir. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif motivasi. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga
tidak restitusi. Mungkin demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini kelas 2? Baik, sudah sarapan tadi? Kali ini kalian akan membuat keyakinan kelas bersama ibu. Oke, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kalian akan membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas, nanti berujungnya akan menghasilkan keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Ya, yang kita patuhi, kalian patuhi, ibu pun harus patuhi keyakinan kelas kita nanti. Nanti kalian akan diberikan kertas untuk menulis suatu keyakinan atau kesepakatan yang ingin kalian lakukan dalam kelas kita. Siap? Siap. Siap? Kalian akan mendapatkan masing-masing satu kertas dari ibu. Ini namanya kertas post-it ya. Nanti kalian akan menuliskan kesepakatan di kertas ini, baru akan ditempel di sini. Ayo kita lakukan bersama-sama. Oke, dengarkan ibu dulu. Kesepakatan ini nanti akan menjadi keyakinan yang harus kita ikuti di kelas kita. Ya, kalian ikuti, ibu juga ikuti. Ya? Ya. Bukan kalian saja, ibu juga harus ikutin ya. Ini ibu bagi ya satu-satu. Nanti kalian tulis kalimat-kalimatnya yang mau kalian tulis ya. Yang mau kalian apa? Yang boleh kita lakukan di kelas apa? Yang tidak boleh kita lakukan di kelas apa ya? Setuju? Setuju, Ibu. Oke. Oke. Nah, nanti Ibu ambil nanti ya. Ya, nanti. Nanti ya, sabar ya. Ibu bagi dulu kertasnya. Ya, silakan tulis kalimat apa atau keinginan kalian untuk kelas kita. Ayo, silakan tulis. Ibu, tuh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Tulis panjang ya, tulis panjang, jangan tulis begini. Jangan tulis begini, tapi tulis panjang begini ya. Biasanya, Ibu. Oke. Ya, tulis. Nah, tulis panjang begini. Arif, tulis panjang begini ya. Ya. Oke. Silakan menulis. Tempat tempelnya di atas. Tempat tempelnya di atas. Ini, Ibu. Ya, tempelnya di atas. Pandu. Iya, gitu nah.
Ya. Tempel-tempelnya di atas ya. Jangan lupa tempel-tempelnya di atas. Jangan kebalik. Silakan ditulis Abang Gibran. Iya. Yang itu yang tadi. Iya, yang itu. Iya. Yang sudah. Iya, yang ini. Nah ya. Sudah? Oke. Apa? Duduk dulu. Kenapa? Yang kata ada aja. Ayo. Yang sudah selesai langsung ditempel di sini. Ayo kakak. Ya ayo. Yang sudah bisa langsung tempel di sini. Iya. Ayo. Iya. De pintar Iya. Nanti ibu satu. Iya. 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 Siapa lagi yang sudah? Ayo. Ayo kakak Aisyah. Iya di bawah bisa, di bawah. Iya. Siapa lagi? Ayo. Udah bisa kakak Aisyah. Ayo. Sudah. Tidak apa-apa, Nak. Ayo pergi tempel kalau sudah. Ya. Ya, pergi tempel, Nak. Ayo. Langsung ditempel. Iya, langsung ditempel. Ayo, masih ada. Ini. Ayo, Risha. Ayo, Ampara. Sudah, Ampara? Iya. Kakak Lisa? Gak bisa, Nak? Mana sih? Oh, salah kakak tulisnya nih. Iya. Gak apa-apa. Bisa dibaca nanti. Ya, simpan. Anak kelas 2 pintar-pintar. Ya. Kakak Lisa. Ini bisa. Iya, kakak Lisa. Ayo. Duduk siap. Yang sudah bisa tempel, yang sudah bisa tempel, yang sudah mengumpulkan di depan, duduk tenang. Iya kan? Abang. Op ormade. Ayo. Ya nggak apa-apa, sisa Yusuf kita tunggu Yusuf ya. Mana Yusuf mau tulis apa Yusuf? Nggak usah lihat apa Yusuf, lihat ke depan aja ya. Apalagi Yusuf?
tidak ganggu teman, nggak nyelengkap, nggak ngerti ini masuk di judul. Jangan ya. Ini masuk disiplin. Tidak ganggu teman ini disiplin yang mana ya? Ini banyak yang jujur. Ini disiplin masuk di sini. Membantu teman. Ini lah ya. Apa? Pausu? Oh, jangan ganggu teman. Ya, kita disiplin. Disiplin. Jujur. Ini disiplin. Disiplin. Jujur. Oke, lihat sudah terkumpul semuanya. Ini sudah menjadi kesepakatan kelas ya. Nanti kita rubah ke kata positifnya. Ini kan masih ada kata tidak ganggu teman, jangan ganggu teman. Ya, ini merupakan kesepakatan yang kalian buat sendiri. Ayo, kita ke keyakinan kelasnya. Ayo. 1. Ibu lihat dulu di sini. Datang cepat. Disiplin. Oke, berarti di sini kalau datang cepat itu kita harus disiplin. Ya, disiplin. Disiplin waktu ya. Datang cepat ke sekolah. Siap? Siap datang cepat? Oke. Yang kedua, jangan ganggu teman. Tidak mengganggu teman, membantu teman. Jangan ganggu teman. Berarti menghargai teman. Oke, menghargai teman kita. Teman kita. Ini maksudnya kita tidak boleh mengganggu teman kita ya. Tidak boleh memukul teman kita. Halo. Hai. Dengarkan ibu. Berarti kita tidak boleh mengganggu teman kita. Tidak boleh memukul teman kita. Tidak boleh membuli teman kita. Ya. Yang ketiga apalagi nih yang ditulis nih? Nggak nyontek. Oke, jujur. Oke, berarti dia ini bisa disimpulkan kita harus jujur pada diri kita, pada ibu guru juga. Oke, pada teman-teman ya. Yang ketiga keyakinan kelas kita adalah jujur. Jujur masuknya tidak berbohong ya. Siap? Siap untuk jujur? Oke, yang keempat, buang sampah. Maksudnya ini buang sampah mungkin pada tempatnya ya. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Bertanggung jawab.